Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sartika dengan NIM 0310203052, kelas TBio 2 semester 4 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu juga darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan ke seluruh tubuh. Peredaran atau aliran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Tahu tidak besarnya jantung pada orang dewasa? Ternyata besar jantung orang dewasa berukuran satu kepalan tangan kita dan beratnya sekitar 300 gram. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara bilik dan serambi ada pemisah, yaitu katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga bilik tidak ada tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup jantung menutup dan membuka seirama dengan denyut jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta, sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Tahu tidak, darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut pembuluh darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jarak yang ditempuh, peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi menuju jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Serambi kanan menuju ke bilik kanan, lalu menuju ke paru-paru dan berakhir ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan masuk kembali menuju ke jantung. Urutannya adalah serambi kiri masuk ke bilik kiri, lalu menuju ke seluruh tubuh dan berakhir ke serambi kanan. Sistem kardiovaskular. Kardiovaskular itu terdiri dari 2 kata, yaitu kardio dan vaskular. Kardio itu artinya jantung, sedangkan vaskular itu artinya darah atau pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskular adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah. Mengenai komponen penyusun darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh yang namanya cairan ekstraseluler matriks. Yang dimaksud dengan sel di sini adalah misal sel darah merah dan sel darah putih. Itu adalah komponen sel dari darah. Yang dimaksud dengan fragmen sel adalah keping darah atau trombosit. Kenapa keping darah itu disebut sebagai fragmen sel? Karena keping darah itu sebenarnya sebuah fragmen atau sebuah pecahan dari satu sel yang terbesar yang namanya megakariosit.
Jadi di dalam tubuh manusia awalnya itu ada yang namanya sel megakariosit dan dia akan pecah menjadi 2000 sampai 3000 pecahan atau fragmen dan setiap fragmen itu disebut sebagai trombosit atau keping darah. Dan itulah kenapa keping darah disebut sebagai fragmen sel. Nah, sel dan juga fragmen sel yang ada di dalam darah barusan kita bahas tadi disebut sebagai fragmen elemen dari darah. Selanjutnya, extracellular matrix. Dari namanya kita bisa lihat extracellular terdiri dari kata extra dan cellular. Extra di sini artinya adalah di luar dan seluler maksudnya sel. Berarti extracellular matrix artinya adalah komponen cair yang berada di luar sel manusia. Di dalam darah kan, tadi selnya ada sel darah merah dan sel darah putih. Dan juga ada fragmen sel yaitu trombosit. Berarti extracellular matrix di dalam darah akan mengelilingi ketiga komponen tersebut. Extracellular matrix yang menyusun darah kita sebut sebagai plasma darah. Plasma darah itu cair. Dia tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan terlarut. Bahan terlarutnya kebanyakan merupakan protein. Kebanyakan dari protein ini diproduksi oleh sel-sel hati yaitu hepatosit. Contoh dari proteinnya misalnya albumin, yaitu menyusun 54% protein yang ada di dalam plasma darah. Salah satu fungsi utama albumin adalah untuk meregulasi atau untuk mengatur pH atau derajat keasaman darah. Lalu ada juga protein globulin. Globulin itu adalah beberapa jenis yaitu alfa, beta, dan gamma globulin. Gamma globulin ini bisa kita sebut sebagai antibodi atau imunoglobulin. Dari namanya aja kan imuno atau imun yang berarti dia akan melawan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Satu contoh lagi dari protein yang ada di dalam plasma darah adalah fibrinogen. Fibrinogen ini berfungsi dalam pembekuan darah. Pada akhirnya kita akan lihat bahwa komponen yang menyusun lapisan atas dari darah adalah plasma darah. Karena plasma darah itu merupakan komponen yang paling tidak padat. Lalu paruhan bawah dari darah akan tersusun dari formed elements, yaitu sel dan fragmen sel. Dari sini kita bisa lihat bahwa plasma darah itu menyusun 55% dari komponen darah. Lalu formed elements menyusun 45% dari komponen darah. Formed elements tadi kan tersusun dari sel darah merah dan sel darah putih dan kepingan darah. Sel darah merah adalah yang paling padat, berarti posisi dia paling bawah. Sel darah merah menyusun 99% dari formed elements. Seperti yang kita lihat dari warna, sel darah merah itu memang merah. Bahkan nama ilmiahnya itu eritrosit. Eritro artinya merah dan site artinya sel, yang berarti kan sel merah. Selanjutnya, 1% dari formed elements itu tersusun dari keping darah dan sel darah putih. Oleh karena itu, sel darah putih dan keping darah hanyalah berupa sebuah lapisan yang sangat tipis. Mereka letaknya di atas sel darah merah karena mereka tidak sepadat sel darah merah. Dan mereka letaknya di bawah plasma darah karena mereka lebih padat daripada plasma darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.